Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Tata Astina, NIM 20.01.01.0141, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan soal beserta jawaban mengenai jurnal dan laporan keuangan. Baiklah, langsung saja. Pak Sanjaya akan membuka usaha dealer mobil yang diberi nama Dealer Sanjaya yang dibuka pada bulan Maret 2019. Berikut transaksi-transaksi di Dealer Sanjaya yang terjadi pada bulan Maret 2019. 1 Maret, Tuan Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. 4 Maret, untuk menambah perusahaan kas Tuan Sanjaya meminjam uang ke Bank BCA sebesar 25 juta. 6 Maret, Dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. 9 Maret, Tuan Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi jalan-jalan dan liburan keluarga. 12 Maret, Tuan Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta secara kredit dengan rincian sebagai berikut. 18 macam alat-alat kunci mobil 7 juta, 1 mesin kompresor 6 juta, 16 macam oli mobil 3 juta, spark plug dan suku cadang 4 juta. 15 Maret, Dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. 17 Maret, Tuan Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada 12 Maret lalu. 25 Maret, Tuan Sanjaya membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 6.200.000. 26 Maret, Dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN Dealer Sanjaya sebesar 600 dan tagihan pemakaian air padam sebesar 120. 31 Maret, TNI Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2019. Diminta, buatlah jurnal umum, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah diselesaikan, dan buatlah laporan keuangan dari transaksi di atas meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca keuangan, dan laporan arus kas. Baiklah, yang pertama kita lakukan jurnal umum. Jurnal umum yang pada tanggal 1 Maret kita masukkan kas ke debit dan modal di kredit. Nah, begitulah selanjutnya, dan pada akhirnya memiliki total yang sama. Selanjutnya ayat jurnal penyesuaian. 31 Maret kita sesuaikan beban perlengkapan. Disesuaikan karena pemakaian perlengkapan tanggal 27 Maret jurnal 8 juta. Dan selanjutnya beban sewa disesuaikan karena ada sisa pembayaran untuk bulan berikutnya yaitu April yang dijurnalkan sebesar 7.500.000. Selanjutnya neraca saldo disesuaikan. Kita masukkan semua akun neraca saldo seperti kas, piutang, usaha, perlengkapan, sewa, dibayar muka, pendapatan jasa, modal, prive, hutang usaha, hutang bank, beban perlengkapan, beban gaji, beban listrik, beban air, PDAM, beban sewa. Nah, yang kita masukkan ke kredit, pendapatan jasa, modal, hutang usaha, dan hutang bank. Selainnya kita masukkan ke debit. Dan totalnya memiliki total yang sama. Selanjutnya, laporan laba rugi. Kita masukkan pendapatan, seluruh pendapatan senilai 26 juta dan bakalan dikurang dengan bebannya berikut: beban perlengkapan, beban gaji, beban listrik, beban air, PDAM, beban sewa. Kita jumlah lalu kita kurangkan dengan pendapatan. Akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak sebesar 3.580.000. Next, selanjutnya laporan perubahan modal. Kita masukkan modal awal sebesar 45 juta.
Lalu laba bersih 3.580, pref dikurang dengan pref 5 juta, dan hasilnya 1.420. Modal awal dikurang dengan pengurangan modal, jadi 45 juta dikurang dengan 1.420. Modal akhir yang didapatkan sebesar 43.580. Selanjutnya, neraca keuangan. Kita menggunakan tabel T, yang mana di sisi kiri kita aktiva dan di sisi kanan kita pasiva. Aktiva kita masukkan aktiva lancar seperti kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar muka. Dan di pasiva kita masukkan pasiva lancar seperti hutang usaha, utang bank, dan ekuitas modal, dan memiliki hasil yang sama. Berikutnya laporan arus kas. Laporan arus kas terbagi menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Dan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan, arus kas masuk bersih. Saldo kas awal private 1 Maret 2019, perolehan laba rugi 3.580, saldo kas akhir periode 31 Maret 2019 48.580. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.